Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Jadi di sini kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas kita yang berjudul Sistem Manajemen Perpustakaan Menggunakan Bahasa Asli, Implementasi dan Pengelolaan Buku Ulangan Akhir Semester Ganjil tahun 2024 sampai tahun 2025 mata kuliah pemrograman dasar. Mungkin dari perkenalan dulu, nama saya Sultan Fadil Gifari dengan NIM 2410511148. Nama saya Rehan Maulana Gibran dengan NIM belakang 24 110 51137. Terus ada saya, Tarfazile Maulana Wicaksono dengan NIM 241051115155. Dan terakhir ada saya Zaskia Alifa dengan NIM 2410511156. Pertama itu ada pendahuluan latar belakang. Di era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi ini memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga pengelolaan data dan informasi. Salah satu sektor yang merasakan dampak langsung dari perkembangan teknologi ini adalah perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan pengetahuan memegang peranan penting dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi menjadi solusi yang sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Sistem perpustakaan yang terkomputerisasi memungkinkan pustakawan untuk mengelola koleksi buku, anggota, dan transaksi dengan lebih terstruktur dan efisien. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengakses katalog buku secara online, mencari informasi secara mandiri, dan mendapatkan layanan perpustakaan yang lebih mudah dan cepat. Selain itu, perpustakaan modern tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat aktivitas pembelajaran kolaboratif dan berbasis teknologi. Dalam konteks pendidikan, perpustakaan yang terkelola dengan baik dan dapat membantu meningkatkan literasi informasi di kalangan siswa dan mahasiswa. Dengan sistem perpustakaan yang mendukung pencarian berbasis data, pengguna dapat dengan mudah menemukan referensi yang dibutuhkan, menghemat waktu, dan memaksimalkan proses pembelajaran mereka. Di sisi lain, keberadaan sistem perpustakaan berbasis teknologi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Dengan adanya pencatatan yang otomatis, pustakawan dapat dengan mudah memantau statistik penggunaan koleksi, jumlah peminjaman, dan pengembalian, serta menghasilkan laporan berkala dengan akurasi tinggi. Hal ini memberikan manfaat besar bagi manajemen perpustakaan dalam membuat keputusan strategis, seperti menambah koleksi buku yang paling banyak diminati atau meningkatkan layanan tertentu berdasarkan data penggunaan. Dengan semua manfaat tersebut, penggunaan sistem perpustakaan berbasis teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga investasi penting untuk masa depan. Sistem ini tidak hanya menjawab tantangan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan perpustakaan. Deskripsi program. Program ini adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengelola sistem perpustakaan sederhana. Diciptakan menggunakan bahasa pemrograman C, program ini memberikan berbagai fitur interaktif yang sangat berguna dalam pengelolaan buku dan data peminjam. Beberapa fitur utama yang ditawarkan antara lain kemampuan untuk meminjam buku, mengembalikan buku yang telah dipinjam terlihat daftar buku berdasarkan kategori, memeriksa buku yang sedang dipinjam, mengurutkan buku sesuai urutan abjad, serta mencari buku berdasarkan nama atau kata kunci. Selain struktur data yang efisien, program ini juga didesain dengan fungsi-fungsi modular yang saling terhubung dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah dengan sangat mudah, seperti meminjam buku, mengembalikan buku, atau mencari buku berdasarkan nama. Fungsi-fungsi ini juga dirancang dengan logika yang jelas yang memungkinkan pengelolaan data buku dan peminjaman berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Program ini memanfaatkan array untuk menyimpan daftar buku dan informasi peminjam, dan setiap kali pengguna memilih suatu opsi, program akan mengeksekusi perintah yang relevan sesuai dengan pilihan yang telah dibuat. Salah satu hal yang membedakan program ini adalah bagaimana ia memastikan proses peminjaman dan pengembalian buku dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dengan tampilan menu yang sederhana dan mudah diikuti, pengguna hanya perlu memilih kategori buku yang diinginkan dan memilih buku untuk dipinjam.
Selain itu, setiap buku yang dipinjam akan dicatat dalam daftar buku yang sedang dipinjam oleh pengguna, dan status buku tersebut akan diperbarui menjadi dipinjam. Ketika buku dikembalikan, status buku akan diperbarui kembali menjadi tersedia dan akan dikeluarkan dari daftar buku yang sedang dipinjam oleh pengguna. Yang pertama adalah pustaka yang digunakan. Program ini menggunakan beberapa pustaka standar C seperti stdoh, string.h, stdball.h, dan ctype.h. Yang kedua ada struktur data. Struktur data yang kita gunakan adalah struct book, struct borrower, juga enum kategori. Yang ketiga ada fungsi utama. Yang pertama itu adalah display menu untuk menampilkan menu utama. Yang kedua ada borrow book untuk meminjam buku dengan memvalidasi ketersediaan dan memperbarui data. Yang ketiga ada return book untuk mengembalikan buku yang dipinjam dan memperbarui daftar peminjam. Yang keempat ada sort book alphabetically untuk mengurutkan buku menggunakan algoritma bubble sort. Dan yang terakhir ada cache incentive substring untuk mencari buku berdasarkan kata kunci tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Fitur program. Pertama, peminjaman buku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk meminjam buku yang tersedia di perpustakaan. Sebelum meminjam buku, pengguna harus memilih kategori buku terlebih dahulu seperti kategori fiksi, pembelajaran dasar pemrograman, atau pembelajaran konsep basis data. 2. Pengembalian buku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam. Program akan menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam oleh pengguna saat ini. Pengguna cukup memilih buku yang ingin dikembalikan dengan memasukkan nomor indeksnya. Setelah itu, program akan memperbarui status buku menjadi tersedia dan menghapus buku tersebut dari daftar peminjam pengguna. 3. Melihat daftar buku. Pengguna dapat melihat seluruh daftar buku yang tersedia di perpustakaan berdasarkan kategori. Program menampilkan kategori yang ada dan memungkinkan pengguna memilih salah satu kategori untuk melihat daftar buku di dalamnya. Setiap buku ditampilkan dengan informasi status peminjamannya, apakah buku tersebut tersedia atau sedang dipinjam. Daftar ini dikelola menggunakan array statis, di mana setiap elemen array menyimpan data buku termasuk judul, status, dan kategori. Pengelompokan buku dilakukan dengan memanfaatkan enumerasi enum kategori yang membagi buku menjadi 3 kategori utama. Metode praktikum. A. Perancangan program. Bagian ini akan membahas perancangan program dengan menggunakan Psicode untuk menggambarkan alur logika dan struktur dasar dari aplikasi pengelolaan perpustakaan. Psicode ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana program ini bekerja, mulai dari proses input pengguna, pemilihan menu, hingga manipulasi data buku dan peminjam. Dengan menggunakan Psicode, kita dapat lebih mudah memahami tahapan-tahapan yang ada dalam program sebelum implementasi kode secara penuh. Ini juga membantu dalam merencanakan struktur dan alur kerja program agar lebih terorganisir dan efisien. Berikut adalah Psicode-nya. Lanjut. Terakhir adalah hasil. Pada bagian hasil akan dibahas tentang implementasi program yang telah dikembangkan yang terdiri dari source code lengkap serta hasil tampilan program dalam bentuk screenshot. Source code ini menunjukkan bagaimana berbagai fitur dalam aplikasi perpustakaan bekerja secara fungsional, mulai dari peminjaman buku hingga pencarian buku berdasarkan nama. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman C, program ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem perpustakaan melalui menu-menu yang telah dirancang. Selain itu, screenshot hasil memberikan gambaran visual yang lebih jelas tentang bagaimana program dijalankan dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Memastikan bahwa alur dan antarmuka pengguna berfungsi sesuai harapan. Berikut adalah source code yang telah kami buat. Lanjut. Nah, ini langsung share screen aja berarti Han. Punya lu Han. Udah, ini gue stop share berarti ya. Ah, ah. Oke, stop share dulu. Bentar ya. Tar lo Masih. nutup ya, Tar. Udah ke share belum? Udah. Udah. Jadi begini Pak Adrezo, ini merupakan type C-nya. Di sini kita bisa dilihat ada merupakan pengenalan dari selamat datang di perpustakaan kelompok 7. Di sini kita misalkan memasukkan nama yaitu Raihan.
Nah, dimasukin di menu utama ini itu ada pinjaman buku yang pertama. Ya, pinjam buku ini dilihat itu programnya itu memeriksa apakah pengguna telah mencapai batas maksimum jumlah buku yang didapat. Karena di sini tuh kita eh, me, apa melimitnya itu cuma 5 yang bisa dipinjam. Terus habis itu juga dia akan menampilkan daftar kategori bukunya. Jadi pas dipilih tuh, nah ini ada kategorinya, ada fiksi, pembelajaran dasar pemrograman, sampai yang ketiga. Terus ketika kita milih yang kategori pertama, di sini akan mengeluarkan daftar-daftar bukunya. Kita tinggal pilih mau milih yang mana. Dan jika ada yang dipinjam, itu status yang tersedia itu nanti akan berubah menjadi dipinjam. Nah, sudah dipinjam yang pertama. Terus masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah kembalikan buku. Di sini program akan ngecek apa yang buku kita pinjam. Di sini kita akan lihat buku yang dipinjam itu kan yang tadi The Great Gatsby. Nah, itu tinggal dipilih. Tinggal satu. Berarti buku yang tadi yang kita sudah pinjam akan dikembalikan lagi ke awalnya. Dan statusnya yang tadinya dipinjam menjadi tersedia. Terus yang ketiga itu ada lihat daftar buku. Di sini tuh sama kayak yang pertama. Ini bisa milih kategorinya apa aja. Dan ini fungsinya cuma buat ngeliatin daftar buku-buku yang sudah ada di dalam di dalam .c yang kita tulis. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yang keempat itu ada lihat lihat buku yang sedang dipinjam. Nah, fungsi ini itu tuh untuk memungkinkan pengguna untuk melihat daftar buku yang sedang dia pinjam. Nah, misalnya ketika saya ketik 4 di sini, nah kita kan belum meminjam buku apapun di sini, Pak. Jadi sebagai si pengguna, kita tuh harus meminjam buku terlebih dahulu. Misalnya saya akan meminjam buku fiksi Brave the New World yang nomor 9. Kemudian kita lihat dulu nih kemungkinan si pengguna, aduh saya lupa nih, saya tadi minjem buku apa aja. Nah, kita lihat di yang 4. Nah, dia kira mengingat bahwa dia sedang meminjam buku Brave New World dengan format buku fiksi. Dan untuk kode yang di fase 4 ini, dia menggunakan view borrowed books untuk mengecek apakah si pengguna ini memiliki buku yang sedang dipinjam atau tidak. Dan menampilkan buku yang dipinjam berdasarkan data array. Dan menampilkan buku sesuai dengan indeks yang tersimpan. Oke. Kemudian ada yang kelima, yaitu urutkan buku berdasarkan abjad. Nah, buku berdasarkan abjad ini, itu tuh eh kalau misalnya kita tuh minjam beberapa buku, misalnya nih, itu kan tadi buku fiksi, lanjut kita ke dasar pemrograman, lalu kita buat di bentar ya, algoritma dasar satu, tiga. Nah, algoritma dasar. Kemudian kita klik yang 5. Nah, bukunya ini sudah berhasil diurutkan sesuai abjadnya. Dan kode ini menggunakan short books alphabetically. Itu tuh gunanya untuk mengurutkan abjad dari A, B, C, dan itu tuh berurut semua sampai ke Z. Dan eh, setelah pengurutan selesai, dia itu akan memberi pesan bahwa buku telah diurutkan seperti yang ada di sini, yang saya birukan. Oke, selanjutnya itu yang keenam, cari buku berdasarkan nama. Nah, cari buku berdasarkan nama ini memungkinkan si pengguna atau si usernya ini mencari buku berdasarkan nama atau search strings pada nama buku dengan menggunakan search book by name, meminta konfirmasi kepada si user apakah mereka sudah melihat buku sebelumnya atau belum. Nah, untuk melihat buku sebelumnya kan ada di pilihan ketiga. Kalau misalnya kita klik yes, Y, nah buku apa yang ingin dicari? Biasanya tadi kita akan mencari buku. Nah, kita cari ke atas. Algoritma pemrograman aja. Bentar ya, saya cari dulu. Nah nih, algoritma dasar, algoritma dasar. Mohon maaf, mohon dikoreksi. Nah, ini ada hasilnya, algoritma dasar. Nah, akhirnya terdeteksi bahwa algoritma dasar ini buku sudah dipinjam, alias tidak bisa dipinjam lagi. Jadi bagi si pengguna, dia tidak bisa mengambil buku tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada menu keluar. Menu keluar ini ya cuman untuk memberitahu ucapan terima kasih kepada si user
bahwa telah menggunakan sistem kami dan menyebutkan namanya yang seperti di awal tadi di input, masukkan nama, dan sudah selesai sampai di situ. Sekian dari pemaparan proyek presentasi kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.